Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizky Devi Apriani, NPM 1813031036. Di sini saya akan memaparkan materi tentang konsep pengendalian sumber pencemaran lingkungan. Jadi, di sini saya akan membahas tentang 4 hal. Yang pertama adalah pengertian pencemaran lingkungan, yang kedua adalah jenis pencemaran lingkungan, yang ketiga adalah sumber dari pencemaran lingkungan, dan yang terakhir adalah pengendalian sumber pencemaran lingkungan. Oke, kita langsung aja ke materi yang pertama. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu pengertian pencemaran lingkungan hidup. Jadi menurut KEM 1998, pencemaran lingkungan hidup adalah terkontaminasinya komponen fisik maupun biologis dari atmosfer ataupun bumi yang dapat mengganggu proses lingkungan. Oke, selanjutnya adalah jenis pencemaran lingkungan. Jadi jenis pencemaran lingkungan ini ada 4. Yang pertama adalah pencemaran udara. Contohnya adalah asap yang dikeluarkan atau yang dihasilkan dari pabrik industri. Selanjutnya adalah pencemaran air. Pencemaran air ini biasanya berasal dari contohnya adalah limbah yang dibuang ke sungai. Biasanya limbah tersebut dibuang oleh pabrik-pabrik industri dari pabrik-pabrik besar gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah pencemaran suara. Pencemaran suara ini contohnya berasal dari suara mesin-mesin dari pabrik, suara dari kendaraan gitu. Kemudian yang terakhir adalah pencemaran tanah. Pencemaran tanah ini dia bisa berasal dari limbah pabrik, tumpahan minyak, ataupun sampah plastik yang dibuang sembarangan. Hal itu dapat mencemarkan tanah dan membuat tanah itu menjadi tidak subur. Kemudian selain itu juga ada penggunaan pestisida yang berlebihan. Kita yang tahu sendiri bahwasannya pestisida itu terbuat biasanya dari 100% bahan kimia. Nah, bahan kimia itu berdampak bagi kesuburan tanah. Oke, yang selanjutnya adalah sumber pencemaran lingkungan. Jadi sumber pencemaran lingkungan ini berasal dari 4, yaitu yang pertama adalah sektor industri. Seperti yang kita tahu nih ya, sektor industri itu telah mencemari lingkungan alam terutama sejak awal revolusi industri, terutama disebabkan oleh meningkatnya penggunaan bahan bakar fosil. Pada abad ke-19 dan abad ke-20, batu bara telah digunakan sebagai bahan bakar untuk operasi mesin-mesin menggantikan kekuatan manusia. Pada akhirnya, hal ini menyebabkan pencemaran udara, tanah, air juga dapat terjadi. Kemudian yang kedua adalah dari sektor transportasi. Sejak manusia meninggalkan penggunaan hewan, maka pencemaran berasal dari sektor transportasi ini sangat sudah jelas, di mana penggunaan berbagai mode transportasi ini dia menggunakan bahan bakar fosil menyebabkan pencemaran udara oleh karbon dioksida. Demikian pula sektor transportasi juga menyebabkan emisi meningkat. Diduga pula berkontribusi terhadap terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global. Selanjutnya dari sektor rumah tangga atau pemukiman. Jadi areal pemukiman itu memberikan andil pula terhadap polusi. Misalnya untuk membangun rumah, lingkungan alam harus dihancurkan dengan satu atau cara lain. Kemudian satwa liar, tanaman liar dimusnahkan, digantikan oleh konstruksi manusia. Karena membutuhkan pekerjaan industri, konstruksi itu sendiri juga merupakan sumber kontaminasi lingkungan. Yang selanjutnya yaitu pencemaran dari sektor perdagangan. Kegiatan perdagangan termasuk kegiatan produksi, pertukaran barang, jasa. Kemudian dari barang tersebut polusi dapat disebabkan oleh penggunaan kemasan yang tidak ramah lingkungan, misalnya penggunaan plastik. Oke, yang selanjutnya adalah sektor pertanian, yaitu pertanian bertanggung jawab terhadap pencemaran air dan pencemaran tanah, di mana penggunaan pestisida yang berlebih memberikan efek samping atau efek buruk bagi tanah. Selanjutnya adalah pengendalian sumber pencemaran lingkungan. Jadi pengendalian sumber pencemaran lingkungan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama pencegahan, kemudian penanggulangan, dan yang terakhir adalah pemulihan.
Jadi dalam tahap pencegahan ini dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Nih, kita dilihat di sini ada 10 cara, yaitu yang pertama kajian lingkungan hidup strategis. Kemudian kita juga dapat melakukan tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kemudian kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, analisa mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, kemudian audit lingkungan hidup, perizinan, kemudian instrumen ekonomi lingkungan hidup, selanjutnya anggaran berbasis lingkungan hidup, dan yang terakhir analisis resiko lingkungan hidup. Selanjutnya penanggulangan. Penanggulangan ini adalah langkah-langkah yang dilakukan ketika pencemaran lingkungan itu sudah terjadi. Jika pencemaran lingkungan sudah terjadi, kita dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pemberian informasi atau peringatan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat. Selanjutnya, cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, pengisolasian pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Yang selanjutnya adalah penghentian sumber pencemaran atau kerusakan lingkungan. Selanjutnya adalah yang terakhir, pemulihan. Jadi pemulihan ini dilakukan setelah pencemaran lingkungan terjadi. Yang pertama, kita dapat melakukan penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar. Kemudian kita dapat melakukan remediasi. Remediasi ini adalah kegiatan membersihkan permukaan tanah dari hal-hal yang mencemari. Selanjutnya ada rehabilitasi. Jadi rehabilitasi ini adalah suatu upaya untuk mengubah atau memperbaiki kondisi hutan yang sudah sangat rusak untuk menjadi lebih baik. Kemudian yang terakhir ada restorasi. Jadi restorasi ini adalah upaya untuk memulihkan hutan yang telah rusak menjadi ke kondisi normal. Oke, sekian pemaparan sedikit materi dari saya, semoga dapat bermanfaat. Di sini juga saya akan memberikan nih contoh-contoh dari pencemaran lingkungan. Nih, yang pertama ada contoh dari pencemaran udara. Kita bisa lihat nih di monitor pencemaran udara. Kemudian kita juga ini selanjutnya adalah contoh dari pencemaran suara. Nih, yang banyak terjadi. Kemudian pencemaran air. Ini dia contohnya, kita lihat di monitor. Kemudian yang terakhir adalah pencemaran tanah. Ya, gitu contohnya teman-teman. Oke, sekian dari saya, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.